Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah calon haji Kabupaten Takalar. Isak tangis keluarga pecah saat bus besar yang membawa rombongan mulai bergerak meninggalkan area pemberangkatan, Jumat 1 Mei. Sebanyak 69 jemaah calon haji resmi dilepas oleh Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar, Solihin, dalam prosesi khidmat yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Takalar. Jemaah asal Takalar ini tergabung dalam kelompok terbang, Kloter 16 UPG. Mereka akan berangkat bersama jemaah dari Kabupaten Goa, Maros, Pinrang, serta 7 orang jemaah tambahan asal Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye menekankan bahwa ibadah haji adalah perjalanan yang sakral dan penuh tantangan. Perjalanan haji ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin, ujar Firdaus di hadapan para jemaah. Ia juga menitipkan pesan agar para jemaah senantiasa menjaga kondisi kesehatan di tengah perbedaan cuaca, mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, serta menjaga kekompakan antar sesama jemaah selama berada di Tanah Suci. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kemenak Takalar, Solihin, menjelaskan mengenai transisi kelembagaan yang mulai berlaku tahun ini. Mulai tahun ini, pelaksanaan ibadah haji tidak lagi ditangani oleh Kementerian Agama. Rektor Universitas Hasanuddin, Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa menyampaikan rasa bangga atas pencapaian internasional Kampus Merah dalam gelaran Musyawarah Besar, MUBES, IKA Unhas 2026. Di hadapan para alumni, Rektor menegaskan bahwa hubungan antara universitas dan alumninya kini telah bertransformasi menjadi ekosistem jaringan yang saling memperkuat. Hari ini saya betul-betul merasakan ada transformasi, di mana ekosistem jaringan ini saling melekat dan saling memperkuat. Saya berharap Bapak dan Ibu menjadi simpul penggerak untuk saling membesarkan, ujarnya, di MUBES IKA Unhas, Sabtu 2 Mei. Profesor JJ sapaan akrab Profesor Jamaluddin Jompa memaparkan sejumlah prestasi membanggakan yang diraih universitas. Di antaranya Universitas Hasanuddin berhasil menembus jajaran 950 besar dunia dalam kategori Quran Surat World University Ranking pada tahun 2025. Unhas, kata dia, juga menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil meraih gold medal pada SNI Award, sebuah ajang penilaian standar mutu korporasi. Selain itu, Unhas meraih predikat pertama dalam implementasi Sustainable Development Goals, SDG, dari Bappenas, mengungguli sejumlah universitas besar lain. Sini sudah lengkap izinnya yang datang. Buktinya ada beberapa temuan yang didapatkan oleh Dinas Perdagangan. Berarti ucapan Anda itu tidak bisa menjadi rujukan bahwa mereka semua ini sudah lengkap izinnya sesuai prosedur yang ada di Kota Makassar. LGBT juga itu Bapak Ibu disampaikan, jangan sampai terjadi seperti Helens yang ada di Petarani. Iya kan? Cium-ciuman tiba-tiba tempatnya disegel, ditutup. Itu belum ada. Nanti akan ada perdanya yang akan keluar. Kalau perdanya keluar, itu lebih kejam Bapak Ibu. Kapan ada LGBT di situ, tempatnya harus ditutup tanpa toleransi karena sudah ada peraturan yang menaungi. Nanti alasannya pengusaha ngomong lagi seperti ini. Maaf Pak, kami tidak tahu. Giliran dikasih tahu, ngomong kita putar-putar. Ini informasi yang kami berikan. Ini informasi perda yang akan digagas oleh DPRD Kota Makassar. Mungkin Ibu pernah lihat viral di Makassar Info bahwa Pak Wali akan menyuruh beberapa satpol untuk menyisir beberapa tempat yang ada LGBT-nya. Iya kan? Itu informasi mahal Pak yang kita berikan.
Ya, kan seperti itu. Tujuannya kami menginfokan supaya kita berusaha bisa menghindari sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di tempat tak datang. Itu. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api menyiapkan langkah tegas untuk membatasi penggunaan gadget di kalangan siswa. Kebijakan ini digagas sebagai respons atas kekhawatiran meningkatnya dampak negatif teknologi terhadap anak-anak usia sekolah yang ada di Kota Makassar. Api menegaskan, pembatasan penggunaan gadget bukan sekadar imbauan, melainkan akan diformalkan melalui regulasi yang kuat dan mengikat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dibiarkan tanpa intervensi serius dari pemerintah. Iya, betul. Kita mau memastikan gadget itu terbatasi. Tegasnya, usai agenda Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, di lapangan Karbosi, Sabtu 2 Mei. Ia menilai, paparan gadget yang berlebihan telah membawa berbagai risiko bagi perkembangan anak. Kita mau itu memastikan gadget itu terbatasi. Aturan ini harus dibuat dengan satu regulasi yang kuat untuk memastikan anak-anak ini tidak semuanya kalau kita lihat bahayanya sudah terlalu banyak. Masa iya sih kita harus melihat-lihat lagi? Masa iya sih kita membiarkan bahaya yang di depan mata untuk ada di anak-anak kita? Maka dari itu ini harus dibuat, kami akan membuat regulasi yang benar-benar bisa kita pastikan untuk menjaga anak-anak kita dari ketergantungan itu. Oke? Oke, makasih banyak.